Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Dan saya ucapkan terima kasih karena telah berkunjung. Di video saya kali ini saya akan membahas tentang tips lulus seleksi tahap pertama Nusantara Sehat. Video ini saya buat untuk membantu kalian dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti rekrutmen selanjutnya. Untuk itu, silakan simak video ini dari awal sampai selesai. Setiap pembukaan rekrutmen tenaga Nusantara Sehat pasti bakalan diikuti oleh ratusan bahkan sampai ribuan tenaga kesehatan. Sedangkan kuota yang diterima sangat terbatas. Untuk itu pastinya panitia bakalan lebih selektif dalam memilih peserta yang layak lolos ke tahapan berikutnya. Menurut saya, ada beberapa hal yang menjadi faktor utama penentu kelulusan seorang peserta pada seleksi tahap pertama Nusantara Sehat ini. Antara lain yaitu 1. Kelengkapan identitas diri seperti penulisan nama, penulisan gelar, dan lain sebagainya. Kemudian kedua, kelengkapan berkas seperti kartu keluarga, KTP, BPJS, STR, ijazah, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, jawaban esai. Selain faktor utama tersebut, ada juga faktor pendukung penentu kelulusan seorang peserta. Antara lain yaitu 1. Sertifikat pelatihan, kemudian kedua, pengalaman, ketiga, prestasi, dan yang keempat, IPK. Baik teman-teman, kita akan membahas satu persatu faktor-faktor yang mempengaruhi kelulusan seorang peserta pada seleksi tahap pertama Nusantara Sehat ini. Silakan simak dari awal sampai selesai. Sebelumnya, silakan buat akun terlebih dahulu di website Nusantara Sehat. Setelah kalian memiliki akun, silakan login dan kemudian kalian akan otomatis diarahkan di bagian biodata peserta. Di bagian ini ada 6 item yang akan kalian isi dan lengkapi. Ke-6 item inilah nantinya yang akan menjadi penentu kelulusan kalian pada seleksi tahap pertama Nusantara Sehat ini. Item yang pertama yaitu informasi dasar. Di informasi dasar ini ada pilihan posisi. Silakan pilih sesuai profesi kalian masing-masing. Kemudian ada informasi dasar tentang gelar depan. Jika kalian memiliki gelar depan, silakan isi sesuai yang tertera pada ijazah kalian. Jika kalian tidak memilikinya, silakan dilewati saja. Demikian juga dengan gelar belakang, silakan isi sesuai dengan gelar yang tertera pada ijazah kalian masing-masing. Kemudian nama lengkap, isi nama lengkap kalian sesuai dengan KTP dan ijazah. Demikian juga dengan tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, pendidikan terakhir, agama, jenis kelamin, nama ayah, dan nama ibu. Silakan isi sesuai dengan data yang tertera di KTP, kartu keluarga, dan ijazah kalian. Kemudian ada NPWP. Jika kalian sudah memiliki NPWP, silakan cantumkan nomor NPWP kalian. Tetapi jika kalian belum memiliki NPWP, silakan isi dengan angka 0 sebanyak 6 digit. Selanjutnya, silakan isi nomor KTP, scan KTP, nomor kartu keluarga, scan kartu keluarga, nomor BPJS, scan BPJS, nomor STR, masa berlaku STR, scan STR. Hasil scan ini nantinya silakan upload dalam bentuk PDF dengan ukuran maksimal 250 KB. Untuk BPJS dan STR, kedua berkas ini harus aktif. Jika ada salah satu berkas yang tidak aktif atau keduanya tidak aktif, maka akan mengurangi peluang kalian untuk lolos pada tahap ini. Selanjutnya, kalian wajib mengisi profil online minimal 1. Boleh profil Facebook, boleh juga profil Twitter ataupun profil lainnya. Minimal 1 wajib kalian isi. Selanjutnya, ada pas foto. Silakan upload pas foto kalian ukuran 4x6 dengan latar belakang merah dengan format JPG dan kapasitas foto sebesar 250 KB. Item yang kedua yaitu informasi kontak. Silakan isi alamat Anda saat ini, kemudian silakan isi nomor kontak keluarga yang dapat dihubungi pada saat keadaan darurat. Kemudian item yang ketiga yaitu tentang pendidikan. Silakan isi gelar akademik terakhir Anda, termasuk lokasi perguruan tinggi,
nama perguruan tinggi, nama prodi, fakultas, nama jurusan, akreditasi, tanggal masuk, tanggal lulus, strata, nomor induk mahasiswa, gelar, IPK, dan tema tugas akhir. Tema tugas akhir ini maksudnya judul skripsi atau judul KTI kalian. Setelah itu silakan upload scan file ijazah kalian dalam bentuk PDF dengan ukuran 250 KB. Selanjutnya ada bagian sertifikat pelatihan, beasiswa, dan prestasi. Memang ketiga bagian ini tidaklah wajib untuk diisi, tetapi jika kalian memiliki salah satu atau ketiganya, itu akan menjadi faktor pendukung kelulusan kalian pada tahapan ini. Contohnya seperti ini. Peserta A tidak memiliki sertifikat pelatihan. Peserta B memiliki sertifikat pelatihan. Maka peserta yang akan diprioritaskan untuk lanjut ke tahap berikutnya adalah peserta B karena memiliki sertifikat pelatihan. Item yang keempat, pengalaman. Di item ini ada 3 bagian yang akan kalian isi, yaitu organisasi, pengalaman kerja, dan informasi tambahan. Jika selama kuliah ataupun setelah kuliah kalian pernah ikut organisasi, silakan isi, dan jika memang belum pernah ikut, silakan lewati saja. Kemudian pengalaman kerja, jika kalian sudah memiliki pengalaman kerja, silakan isi, dan jika belum pernah bekerja sebelumnya, silakan lewati saja. Tapi di bagian ketiga ada informasi tambahan, silakan isi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Item yang kelima, esai. Salah satu penentu kelulusan seorang peserta pada tahapan ini yaitu jawaban peserta di esai. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu pertanyaan yang muncul di esai ini. Pertanyaan pertama yaitu, apa motivasi Anda menjadi Nusantara Sehat? Nah, sebelum kalian menjawab pertanyaan tersebut, kalian terlebih dahulu harus tahu apa arti dari motivasi. Motivasi itu artinya dorongan dari dalam diri seseorang. Itulah arti dari motivasi. Kemudian, perlu juga kalian ketahui bahwasanya tenaga Nusantara Sehat ditempatkan di suatu wilayah puskesmas bukan tanpa alasan. Ada 3 alasan yang pasti kenapa tenaga Nusantara Sehat ditempatkan di daerah tersebut. Yang pertama, karena di wilayah kerja puskesmas tersebut masih tinggi angka masalah kesehatan. Kemudian yang kedua, pelayanan kesehatan di wilayah kerja puskesmas tersebut belum merata. Dan yang ketiga, di puskesmas tersebut belum lengkap 9 jenis tenaga kesehatan yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, itu alasan kenapa tenaga Nusantara Sehat ditempatkan di suatu wilayah puskesmas. Dari penjelasan saya tersebut, harusnya kalian sudah bisa menarik suatu kesimpulan apa hal yang memotivasi kalian untuk bisa ikut menjadi tenaga Nusantara Sehat. Perlu juga saya sampaikan, jangan sampai motivasi utama kalian ikut Nusantara Sehat adalah untuk mencari pengalaman. Karena kurang efisien rasanya kalau misalkan kalian ikut Nusantara Sehat hanya untuk mencari pengalaman. Pemerintah membuka rekrutmen Nusantara Sehat untuk mencari perpanjangan tangan mereka dalam mengatasi masalah kesehatan di suatu wilayah. Jadi kita itu perpanjangan tangan pemerintah. Seandainya kalian lolos nantinya, kalian itu menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk mencari solusi dan mengatasi masalah kesehatan di wilayah tersebut. Jadi bukan semata-mata kalian mencari pengalaman. Kalau kalian cuma mencari pengalaman, di luar sana banyak hal yang bisa kalian jadikan pengalaman. Untuk itu, ubah niat kalian, ubah motivasi kalian, sehingga nantinya pada saat mengisi jawaban di pertanyaan pertama ini, kalian bisa mendapatkan nilai yang sangat baik. Saya akan berikan satu contoh kepada kalian untuk membantu membuka wawasan teman-teman. Jadi, contoh ini nantinya silakan dikembangkan. Dan jangan sampai contoh ini langsung dipindahkan ke jawaban kalian. Itu salah ya teman-teman. Silakan kembangkan lagi jawaban ini. Saya cuma memberikan satu contoh dan contoh ini juga belum tentu benar. Silakan dikembangkan lagi dan dipelajari lagi. Contohnya seperti ini. Apa motivasi Anda ikut Nusantara Sehat? Jawabannya, saya ingin ikut berpartisipasi dalam program Nusantara Sehat
dan mengaplikasikan ilmu yang saya miliki secara langsung ke masyarakat. Apalagi sampai saat ini, angka kematian ibu dan anak masih tinggi, serta masih kurangnya pengetahuan ibu hamil dalam persiapan dan perencanaan kehamilan. Untuk itu, saya ingin menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk membantu mengatasi masalah tersebut dengan terjun langsung ke lingkungan masyarakat melalui program Nusantara Sehat ini. Nah, itulah salah satu contoh motivasi dalam mengikuti Nusantara Sehat ini. Ingat, seperti yang saya katakan sebelumnya, jangan sampai jawaban ini langsung serta-merta dipindahkan ke jawaban kalian dan kalian jadikan motivasi kalian. Ini hanya sebuah contoh dan silakan dikembangkan lagi menurut profesi kalian masing-masing. Semoga contoh ini dapat membantu kalian untuk mengisi jawaban motivasi atau jawaban dari pertanyaan pertama ini. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu, ceritakan tantangan terbesar yang pernah dihadapi dalam pendidikan atau ketika kerja. Nah, di sini teman-teman silakan ceritakan apa hal yang menurut kalian menjadi tantangan di dalam hidup kalian selama mengikuti pendidikan ataupun selama bekerja, khusus yang pernah memiliki pengalaman kerja. Misalkan buat kalian yang pernah mengikuti pendidikan, mungkin bisa kalian ceritakan tantangan kalian pada saat mengikuti praktek kerja lapangan. Apa hal yang menurut kalian paling menantang pada saat itu? Kemudian buat yang pernah bekerja, mungkin banyak tantangan dan sudah pasti dalam dunia kerja itu banyak tantangan yang akan dihadapi. Silakan ceritakan saja apa yang menurut kalian selama kalian kerja, apa hal yang menjadi tantangan kalian dalam dunia kerja kalian. Pertanyaan yang ketiga, ceritakan prestasi terbesar Anda dalam pendidikan atau bekerja. Contohnya seperti ini. Prestasi terbesar saya yaitu ketika di suatu daerah tempat saya praktek kerja lapangan ataupun tempat saya kerja, di situ masih rendah capaian ASI eksklusif. Namun sejak kedatangan saya di tempat itu, saya berusaha mengedukasi ibu yang baru melahirkan maupun ibu hamil sehingga mereka bisa memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Beberapa bulan kemudian angka ASI eksklusif di daerah tersebut pun meningkat. Nah, itu bisa menjadi salah satu contoh prestasi kalian. Nah, itu cuma contoh dari saya. Silakan dikembangkan lagi. Kurang lebih contohnya seperti itu. Pertanyaan selanjutnya yaitu, ceritakan pengalaman Anda dalam merintis atau terlibat kegiatan pemberdayaan masyarakat. Contohnya seperti ini. Pada saat saya praktek kerja lapangan, saya ditempatkan di suatu desa. Nah, di desa tersebut, persentase konsumsi sayur dan buah keluarga masih sangat rendah. Jadi, saya dan teman-teman berinisiatif untuk menciptakan taman gizi. Jadi, taman gizi itu nantinya berisi sayur dan buah. Jadi, kami pun mengajak seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi membuat taman gizi tersebut. Nah, tujuan dari pembuatan taman gizi tersebut untuk menarik minat masyarakat agar bisa mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari dan mencukupi konsumsi sayur dan buah keluarga. Jadi itulah contoh salah satu pemberdayaan masyarakat. Artinya pengalaman kalian itu pada saat membuat kegiatan melibatkan banyak orang, melibatkan masyarakat secara langsung. Nah, contohnya kurang lebih seperti itu teman-teman. Pertanyaan selanjutnya yaitu, sebagai tenaga kesehatan, hal apa yang bisa Anda kontribusikan untuk membantu dalam membangun bangsa? Nah, di sini saya akan berikan satu contoh kepada kalian. Silakan nanti dikembangkan sesuai wawasan kalian masing-masing. Contohnya seperti ini. Kontribusi yang dapat saya berikan yaitu saya akan ikut serta dan mendukung setiap program pemerintah serta ikut membangun dan mensejahterakan bangsa melalui profesi saya dalam bidang pelayanan kesehatan. Nah, itulah salah satu contoh kontribusi yang bisa kalian berikan. Nah, silakan ditambahkan dan dikembangkan lagi ya teman-teman, karena jawaban dari saya ini juga belum tentu benar. Jadi silakan dipahami dulu dan silakan dikembangkan kembali. Pertanyaan terakhir yaitu, ceritakan target profesional Anda dalam 5 tahun dan 10 tahun ke depan. Jadi, di sini saya akan berikan satu contoh kepada kalian semua.
silakan dikembangkan nanti sesuai pemahaman kalian masing-masing. Contohnya seperti ini. Target saya dalam 5 tahun ke depan, saya harus bisa menjadi tenaga gizi teladan dan profesional yang bisa menjadi solusi bagi setiap masalah kesehatan yang dialami oleh masyarakat, terutama masalah gizi. Kemudian, target saya dalam 10 tahun ke depan, saya ingin menjadi tenaga gizi yang profesional dan mengabdikan diri seutuhnya buat negara. Jika diberikan kesempatan, saya ingin menjadi tenaga gizi ASN agar dapat mengabdi sampai pensiun. Nah, itu contoh target dalam 5 tahun dan 10 tahun ke depan. Silakan dikembangkan lagi ya teman-teman, menurut pemahaman kalian. Kemudian, item yang keenam yaitu preview. Di preview ini tidak ada yang perlu diisi, hanya saja di preview ini silakan dilihat kembali jawaban-jawaban yang kalian isi dari item pertama sampai item kelima. Di situ akan terlihat dari hasil preview. Nah, setelah kalian yakin semua pertanyaan itu telah kalian isi dengan baik dan benar tanpa ada kesalahan sedikit pun, silakan diokekan. Karena setelah kalian okekan, tidak akan bisa diubah kembali datanya sampai penerimaan rekrutmen selanjutnya. Ya, jadi untuk itu teman-teman, hati-hati dalam menyelesaikan preview ini. Silakan cek satu persatu sedetail mungkin untuk meminimalisir kesalahan. Demikianlah video saya kali ini. Semoga video saya ini bermanfaat buat teman-teman semua untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti rekrutmen selanjutnya. Jika masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada saya, silakan DM saja di Instagram saya atau komen di video ini. Saya juga memohon bantuan teman-teman untuk membantu mendukung channel saya ini dengan cara di subscribe, di like, di komen, dan share video ini. Terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman yang akan berjuang untuk mengikuti Nusantara Sehat selanjutnya dapat beruntung seperti teman-teman yang lainnya. Salam sukses.